Kita lanjut. Pasal ketiga tentang zikir khafi, menghasilkan zikir khafi itu jami'a ajzaihi, seluruh anggota tubuhnya, bahkan wa manabita sya'rihi, sampai pori-pori itu terasa zikir. Ini yang bicara waliullah. Wa manabita sya'rihi, seluruh pori-pori dari ujung kaki sampai dengan kepala dan rambut, semuanya terasa zikir itu. Maka ketika sedang fana ajengan Khalil itu, beliau kalau tidak salah sakit muntah darah kan sampai 2 tahunan. Kalau saya cukup 9 hari. Pengen tahu apa sebabnya? Pengen tahu apa enggak? Ya kalau enggak tahu ya enggak usah. Baik. Ajengan Khalil muntah darah. Saya belum ikut TKN muntah darah. Apa sebab? Karena dulu keluarga saya mengamalkan kanuragan, pakai ilah hadrati. Saya bawa sampai besar SMA pakai kanuragan, ilah hadrati. Begitu saya ke Mesir, saya terjadi perubahan. Saya bukan nggak mau kanuragan, tapi saya adalah orang yang anti tahlil. Di Mesir saya nggak mau tahlil. Di Mesir saya nggak mau tawassul. Maklum, anak muda. Kebetulan buku-buku yang saya baca adalah buku-buku gratisan dari Salafi. Ini mantan, Pak. Ya. Begitu saya anti zikir, anti tawasul, anti hadiah, anti tahlil, pulanglah saya ke Indonesia. Begitu pulang ke Indonesia, apa yang terjadi? Keluarga saya masih ilah hadratin Nabi. Udah begitu zikirnya goyang-goyang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kata saya yang pulang dari Mesir, enak juga nih dijogetin. Akhirnya adik saya zikir, saya joget Pak di belakang. Alumni Al-Azhar. Bukan saya nggak tahu dalil, bukan saya nggak tahu Al-Quran. Kalau alumni Al-Azhar S1 aja minimal 8 juz wajib hafal. Tapi kenapa saya ada orang bertarekat kemudian dia zikir, kemudian saya mencibir, saya mengejek, saya menghinakan, padahal yang dikumandangkan adalah la ilaha illallah. Apa sebab? Minim informasi. Para kiai kita yang punya pondok pesantren, beliau kadang-kadang masih ada keturunan dengan para aulia, ziarah wali songo, ziarah para aulia, tetapi tidak menyampaikan kepada murid-muridnya. Kita ziarah wali songo, tapi inilah cara untuk seseorang menjadi wali. Itu nggak disampaikan. Jadi kebanyakan cuman ziarah. Anak pondok, kiainya mengamalkan tasawuf, tapi muridnya nggak tahu tarekat. Inilah sebabnya. Akhirnya setelah itu saya muntah darah. Muntah darah dirawat di rumah sakit Persahabatan Rawamangun selama 10 hari. 10 hari saya nggak bisa duduk, apalagi berdiri. Kalau duduk pas makanan datang. Pas makanan datang saya duduk. Hebatnya saya selama 10 hari tidak buang air besar. Padahal 10 hari orang menjenguk bawa jeruk 2 kilo habis, anggur 2 kilo habis,
makannya banyak sekali, tapi nggak buang air besar selama 10 hari. Perut belum seperti sekarang. Apa yang saya takutkan? Yang saya takutkan nama seseorang. Karena saya dulu menghina Abah Anom, mencaci Abah Anom, Miftahus Sudur saya banting, saya lecehkan orang yang zikir. Orang yang zikir saya joget di belakangnya, padahal saya paham akan ilmu agama. Saat saya sakit 10 hari, saya satu, tidak boleh mendengar nama Abah Anom. Kalau saya mendengar nama Abah Anom, maka seakan-akan dada saya ditusuk dengan pisau. Dengar lagi nama Abah Anom, dengar lagi nama Abah Anom. Yang saya takutkan dengar nama Abah Anom. Selama 10 hari saya ketakutan kalau mendengar nama Abah Anom. Luar biasa. Darah muntah. Kalau darah itu ya mungkin setengah gelas ini sekali keluar. Wah. Tapi makan banyak. Kira-kira kalau orang muntah darah makan banyak nggak? Enggak, ini makan. Ada apel, ada anggur, ada apa, nasi bubur dan lain-lain. Semua makanan saya itu. Tapi saya nggak bisa duduk. Mendengar nama Abah Anom nggak bisa. Karena kalau mendengar sekali nama Abah Anom, badan saya merasa ditusuk dengan pisau, Bu. Buka baju merah. Dengar lagi nama Abah Anom, buka baju merah, seperti terbakar. Itu yang terjadi. Makanya kalau ada orang ingkar sama zikir, lu benar nggak percaya? Oke, saya zikir ya, lu joget di belakang. Tapi gua nggak tanggung lu bisa balik. Tapi saya nggak tanggung kamu bisa selamat. Makanya ada di daerah Bekasi orang yang zikir baik-baik zikir, tiba-tiba ada orang marah, disiram orang tersebut pakai air. Nggak sampai seminggu yang menyiram matanya buta, dalam seminggu berikutnya meninggal dunia. Itulah ayat Al-Quran. Waman azlamu, siapa orang yang paling zalim? Mimman, dari orang mana masajidallah, yang melarang di masjid Allah ayyuzkar fi hasmuhu, melarang zikir di dalam masjid, itu adalah orang yang paling zalim. Tapi itu kisah dulu. Maka di dalam Miftahus Sudur kita kembali. Fa idza athara dzikru, apabila zikir itu sudah berpengaruh, fil jasadi kullih, di jasad semua orang itu, imma bil ikhtilajil latif, andaikan orang tersebut dengan getaran-getaran yang halus, au bijriyani dzikri, atau terasa seperti aliran listrik, fi jami'il jasadil kathif, di seluruh anggota tubuh badannya al-kathif yang kasar, ya tubuh ini, fayakunu kal qalbi yataharraku bidzikri min asfalihi ila a'la, dari asfal, dari bawah sampai ubun-ubun itu bergetar. Wa hadza ma yusamma bisultanil dzikr. Kalau sudah terjadi seperti ini, inilah yang disebut dengan sultanul dzikr. Apa namanya? Apa namanya? Nah, jadi kalau dari bawah sampai dengan kepala sudah terasa semuanya, itulah yang disebut dengan sultanul dzikr. Pertanyaannya, apakah hal ini khusus pangarsa Abah? Tidak. Beberapa ikhwan yang tergabung di Fajar Dunia sudah banyak yang merasakan hal ini. Telepon, ngabarin, saya merasakan ini, itu, dan lain-lain. Kalau pengen lebih detail, silahkan bertanya kepada Pangarsa Ajengan Khalil.
Sekarang apa indikasi kalau zikir itu sudah terbuka? Kan kita setidak-tidaknya pengen tahu dong, saya zikir gimana nih, begitu kan? Tapi bukan berarti melihat makom, ya. Bukan melihat apa? Makom. Fa in ghalaba 'alaika, apabila engkau telah larut di dalam khusyu'un, orang tersebut khusyuk, diajak zikir nikmat, wa dumu'un, nangis, lagi zikir nangis, lagi khafi nangis, ihtirakun, atau orang tersebut merasa ihtirak, terbakar, panas sekali zikir itu, waghtirakun, tenggelam. Kalau tenggelam gimana kira-kira? Kurang lebih rasanya kalau orang tenggelam itu kan blubuk 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 blubuk, ya. Blubuk 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 blubuk. Ini telinga terasa bluk 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 bluk. Jangan aneh. Makanya ikhwan perlu diinformasikan seperti ini supaya nggak lebay. Datang nanya ke tuan guru, saya begini. Lebay. Kalau terjadi seperti itu, ightirak, tenggelam. Nggak usah kaget, nggak usah aneh, nggak usah pasang status. Kalau saudara pasang status, Anda tidak akan pernah naik level, tidak akan pernah naik makom. Kalau mulut ini selalu bercerita tentang apa yang dialami secara pribadinya, ke kanan, ke kiri, depan, belakang, cerita tentang bagaimana zikir ini begitu, zikir itu begitu, maaf, bisa jadi nggak naik level. Jangan ya, nikmati saja. Kata Ebit GAD kan begini, nikmati saja iramanya, isi dengan rasa. Nggak pantas rasanya. Jadi kalau zikir itu ikuti saja iramanya, ikuti aja. Imam mau ikut gaya apa, ikuti. Isi dengan rasa, itu aja. Rasa, mantapkan. Hayati makna la ilaha illallah, la ghafura illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la rahima illallah. Nah, kalau orang itu sudah nangis, orang itu sudah khusyuk, orang itu sudah tidak bisa mengendalikan lagi, apa yang terjadi? Di pasal ke-6 disebutkan, thumma la yuharriku lisanahu bidzikri wa yabqa al-fikru wa huwa maqamul akabir wa fihi kalam fa'rif. Apabila mulut ini sudah tidak bisa lagi diajak berzikir, badan ini sudah tidak karuan lagi, maka yang harus dilakukan bukan zikir jahrinya dilanjutkan, tapi saat itu la yuharriku lisanahu bidzikri, saat itu stop zikir jahrinya, wa yabqa al-fikr, dan tetaplah dengan zikir khafinya saja, wa huwa maqamul akabir, dan di sini makamnya para pembesar sufi. Wa fihi kalam, tentang hal ini banyak sekali penjelasannya, fa'rif, maka ketahuilah. Wa hadha tawajjuh sari'ul fathi, dan kalau sudah tawajjuh itu yang ismu dzatnya tidak disebutkan. Jadi kalau zikir khafi, mulutnya jangan ikut-ikutan Allah Allah Allah, enggak. Ya, kalau pengen zikir khafi dalam hati, seperti yang sudah diajarkan oleh guru kita. Mulut ini jangan dipakai buat Allah Allah Allah. Bukan berarti tidak boleh menyebut Allah,
Tapi kalau saat lagi zikir khafi dan tawajuh, jangan disebutkan Allah-Allahnya dalam hati. Kalau sudah dalam hati, inilah yang disebut dengan tawajuh. Tawajuh menghadap kepada Allah, sari'ul fathi. Terbukanya seseorang dengan zikir khafi, sari', sangat cepat. Ya, baik. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.